Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Setelah ada di Kemayoran, ada di GBK, Jakarta mau nambah lagi punya hutan kota. Dan itu lokasinya ada di Tebet. Dan di video kali ini aku ingin share ke teman-teman perkembangan penyelesaian dari revitalisasi dan pembangunan hutan kota ruang terbuka hijau yang luas yang ada di selatan Jakarta. Ini dia buat teman-teman. Hutan Kota Tebet terletak di antara Jalan Tebet Raya, Jalan Tebet Timur Raya, dan dipisahkan sama Jalan Tebet Barat 9. Ruang terbuka hijau ini sudah ada sejak lama, teman-teman. Konon katanya dibangun sejak tahun 1960-an untuk mengakomodir warga-warga yang dipindah dari kawasan Senayan waktu pembangunan daerah Senayan. Aku juga ingat waktu kecil beberapa kali aku diajak main ke tempat ini karena memang aku lahir di daerah Tebet dan ini jadi salah satu tempat untuk kita naik sepeda, main-main, ketemu sama teman waktu aku kecil dulu. Secara umum, ruang terbuka hijau di Tebet ini sebelumnya terbagi menjadi 3 bagian sebelum direvitalisasi, yaitu ada Taman Honda, Taman Hutan Kota atau sering dibilang Taman Tebet, sama Taman Pintar Berlalu Lintas. Nah, revitalisasi yang dilakukan sekarang menggabungkan seluruh bagian ini menjadi satu tempat bernama Tebet Eco Garden, atau ada yang bilang Hutan Kota Tebet, atau Tebet Eco Park, atau ya nggak tahu sih nanti jadinya kayak gimana, kita tunggu aja pas diresmiin apa nama resminya ya. Oke, sekarang aku mau ajak ke teman-teman langsung aja lihat suasana progres penyelesaian Taman Hutan Kota Tebet ini. Yuk! Dari yang aku pelajarin, revitalisasi Tebet Eco Garden yang dilakukan sekarang ini, karena sebelumnya udah pernah juga dilakukan perbaikan Taman Tebet, bertujuan untuk menjadikan sebagai sarana edukasi, interaksi, dan rekreasi bagi masyarakat, teman-teman, serta mengembalikan fungsi taman secara ekologi. Perbaikan taman ini meliputi antara lain perbaikan sungai sebagai pengendali banjir, pembangunan wetland dan forest buffer, kemudian juga katanya nanti ada pembangunan area bermain anak, jembatan penghubung, community garden, thematic garden, dan plaza. Jadi bukan hanya sekedar taman tempat ngumpul, tapi juga bakal banyak pengalaman yang bisa kita lakukan di taman ini nantinya. Dan ini ada wetlandnya, area yang memang dulunya aliran sungai, tapi sekarang ditata, dikelola supaya tampungan airnya bisa maksimal, sekaligus juga jadi tempat hiburan, fasilitas juga untuk umum. Makanya di sana masih dibiarin titian-titiannya, kayak permukaan-permukaannya itu di bawahnya masih apa adanya. Dan di sana juga aliran sungainya diatur supaya jadi indah dan jadi menarik. Ini salah satu anjungannya, keren. Di sini kalau diadain kayak live music atau pertunjukan seni, pertunjukan budaya, keren banget sih. Udah ada platformnya, panggungnya. Nanti orang-orang tinggal lalu lalang melihat, menyaksikan dari bawahnya. Dan ini adalah rumah buaya. Kenapa buaya? Bukan karena banyak buaya darat, tapi karena ini dulunya daerah rawa, permukaan airnya tinggi, cocok buat habitat buaya. Mungkin juga untuk edukasi juga kalau buaya itu memang banyak juga yang tinggal di rawa yang permukaan airnya tinggi, makanya dibuat. Ini belum jadi, tapi nanti kalau udah jadi akan jadi tempat yang seru buat anak-anak bermain, beraktivitas. Kalau itu ada alat buat olahraga di sana. Ini masih mungkin sekitar 80% jadi ya teman-teman. Tapi kita bisa ngelihat saat nanti udah 100%, wah ini bakalan keren banget. Keren.
space di sini aja. Space di sini bisa buat nongkrong, duduk santai, piknik, tamasya sama keluarga, sambil lihat aliran air, sambil lihat yang hijau-hijau. Ya mungkin airnya belum jernih, belum bening seperti di tempat-tempat lain di luar negeri ya, tapi airnya ngalir sih. Dan ini memang butuh waktu, nggak langsung jadi bening atau jernih atau nggak berbau, butuh waktu. Tapi paling nggak ini prosesnya terus berjalan, dan saat ini udah semakin bagus. Duduk di sini santai, indah banget sih. Tinggal penyelesaian akhir-akhirnya aja, termasuk penataan sungainya atau kalinya. Karena waktu aku kesini sekarang, airnya masih kotor, walaupun nggak ada sampah ya, tapi aromanya juga masih bau. Cuma aku yakin itu proses. Lama-lama juga kalau diatur terus-menerus, nanti kayak kali besar di kota, di Jakarta Barat. Kali besar yang dulunya bau juga, tapi lama-lama baunya hilang. Dan ini ada semi rock climbing, jadi melatih anak-anak untuk sensorik motoriknya, dan mereka bisa beraktivitas dengan berbagai jenis atraksi wahana yang ada di hutan kota Tebet ini. Keren teman-teman. Bayangin anak-anak kapan lagi punya dapat fasilitas kayak gini. Mereka yang mungkin sebelumnya hanya duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, tapi sekarang bisa punya fasilitas luas dan keren kayak gini. Pasti aku aja yang udah gede gini ngiri nih. Keren banget. Aku pasti akan ajak ponakan-ponakan aku ke sini. Asik. Keren. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman lihat lebih dekat jembatan penghubungnya yang katanya dibilang Infinity Bridge atau Connecting Link, Connecting Bridge. Tapi aku nyebutnya jembatan angka 8 karena mirip angka 8. Dan ini kayaknya bakal jadi ikon dari hutan kota Tebet ini. Yuk. Dan ini jalan pintas untuk menuju jembatannya. Bisa dari ujung di sana, melingkar terus. Atau naik dari tengah sini. Kita jalan aja dulu ya ke tengah sini. Wow, asik. Lingkar. Wow, luas. Lebar teman-teman. Keren. Jadi ingat kayak taman layang Dirgantara yang di Pancoran Soccer Field. Karena ada di atas permukaan juga. Tapi yang ini lebih luas, lebih besar. Skalanya lebih, ya bener kayak hutan kota. Jadi bukan hanya di GBK aja hutan kota, tapi juga ada di Tebet. Sejauh ini gimana menurut teman-teman? Mungkin teman-teman punya kritikan, saran, masukan, atau informasi lain untuk melengkapi sharing aku di video ini. Tolong tulis di kolom komentar di bawah ya, biar kita semakin lengkap. Bisa juga secara nggak langsung mungkin berkontribusi terhadap pembangunan fasilitas ini. Tapi secara umum sih aku bersyukur warga Jakarta, khususnya yang di Jakarta Selatan, sebagai orang yang lahir di Tebet, bangga punya taman seluas 7,5 hektar dengan berbagai fasilitas yang lengkap seperti ini. Nanti kalau udah beroperasi, pasti aku main lagi ke sini dan ngelihat langsung sejauh mana pemanfaatannya. Karena dengar-dengar sih memang biaya yang dikeluarkan untuk membangun taman ini nggak sedikit, banyak. Oleh karena itu, aku berharap hasilnya bisa maksimal, terutama juga untuk semua kalangan, baik yang lansia, berkebutuhan khusus, anak-anak, ibu hamil, dan lain sebagainya. Jadi aksesnya benar-benar bisa universal, dan manfaatnya benar-benar bisa dirasain buat kita untuk kehidupan yang lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Nanti kalau sudah beroperasi resmi dibuka, aku akan update lagi buat teman-teman. Dan nanti juga akan ada video suasana menjelang malam di hutan kota ini. Jadi pastiin teman-teman lihat terus YouTube channel Abu Iko. Yang belum subscribe mungkin bisa dipertimbangkan untuk subscribe, bisa di like dan di share juga informasi perkembangan kota kita. Makasih banyak untuk support teman-teman, dan selalu ingat share terus hal positif untuk sekeliling kita. Yuk kontribusi untuk kota kita. Sampai ketemu lagi. Dah.